Dan tajam. Tajam ini. Tapi masih bisa juga bengkok. Yap. Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue mau review satu robot yang unik banget ya dari Really Metal Robot Spirit ya. Ini adalah Guan Yu Gundam Real Type version dari SD Gundam Sangokuden atau Three Kingdom. Ini gue bilang ini cukup lucu ya karena sebenarnya robot aslinya itu di filmnya itu dia chibi atau ya kecil-kecil lucu gitu deh kontennya. Tapi Metal Robot Spirit itu mencoba mewujudkan dia dalam bentuk real type version atau versi Gundamnya. Jadi kayak lo bisa lihat nih, ini ada jenggotnya nih. Ya. Penasaran? Ya oke. Let's check the review. Gua unboxing dulu ya. Oke, outside the box, ini adalah salah satu figur dari Metal Robot Spirit yang menurut gue paling irit. Kenapa? Karena dia cuma dapat 2 set tangan, stand, sama senjata. That's it. Nggak ada lagi efek, nggak ada lagi apa segala macem, gitu ya. Tapi detail figurnya sih bagus banget, gitu ya. Jadi ini, tapi nanti gue bakal bahas detail figur nanti ya. Jadi ini kita dapat tangan buat open hand biasa, ya, open hand. Terus tangan untuk megang senjata, ya. Ini grab weapon holding handnya ya, sama senjata ya, ini Black Dragonnya si itu Guan Yu gitu ya. Dan memang detail sih bagus banget ya, detail dari ini ya, and that's it gitu ya. Terus standnya kalau menurut gue standnya bagus banget ya, karena ya ini adalah basic standnya dia. Terus dia ada ininya dong, ada tulisannya Guan Yu Gundam dan ada detailnya. Wah, tapi ya udah itu standnya. Terus dia ada stand stand buat dicolok ke bagian bawahnya nih. Bagian bawah itu ada lubang. Ya that's it gitu ya. Sedikit banget ya. Tapi detailnya keren gitu ya. Oke, kalau gitu ini gue kesampingin dulu dan kita go to figure details. Oke, time for figure details ya. Ini pertama gue lihat tingginya dulu ya. Ini tinggi sampai ujung atasnya ini dia sekitar 16 cm ya, 16 cm. Cukup normal buat Metal Robot Spirit ya. Terus dia catnya mostly doff ya, doff campur metalik ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, bagian tengahnya ini nih, yang bagian hijaunya itu doff. Bagian emas yang ada di ya tanduk-tanduknya ini itu dicat metalik gitu ya. Selebihnya ya campur, ada yang glossy tapi nggak terlalu banyak sih. Dia mostly itu kayak di punggung nih, dia tuh gun metal metalik. Terus emasnya metalik. Ini kelihatan beautiful, bagus banget. Gue seneng banget ya. Gue nggak nonton Bibi Sangokuden Senshi ya, Bibi Senshi Sangokuden sorry ya. Tapi ya gue orangnya ngikutin Three Kingdom, jadi gue pas gue ngeliat ada beginian, oh my god, beli deh. Ya. Terus dia detail-detailnya dapat banget ya. Kalau kita lihat sama SD-nya, ya of course dia lebih detail nih. Kayak bagian pundaknya nih, ya ada gambar naganya sih. Ini scalp naga gitu ya. Terus bagian depannya juga nih, skirtnya segala macem. Ini base-nya dibikin dari Gundam Double Zeta nih. Kalau perhatiin nih, ya bagian ya ini kepalanya ini kan dari Double Zeta ya. Terus dia ada jenggotnya dong. Look at that majestic beard, come on. Woo, jenggot. Kapan lagi Gundam punya jenggot? Ada sih, biasanya jenggotnya nggak segede gini gitu kan. Ini merah itu kan jenggotnya. Terus bagian kakinya dia juga ada ya tambahan tajam-tajam nih. Dan di ininya juga nih, bagian lututnya ada bagian tajam. Yap, detailnya sih bagus gitu ya. I dig it, gue seneng banget ini sama detailnya. Dan dia kan dikeluarin bareng sama teman-temannya lagi, ada Cao Cao, ada Sun Quan, ada Liu Bei gitu ya. We'll get to that later karena gue udah siap buat review juga. Oke, kalau gitu kita beralih ke artikulasi. Coba kita lihat artikulasinya bagus nggak nih? Ya, karena armamen banyak begini mungkin bakal ngalangin. So pasti sih, kita coba cek dulu aja.
kepala buat naik ke atas agak sulit ya karena ketahan sama bagian kabutonya ini nih ya. Tapi dia ini dikasih satu joint buat ditarik ya, jadi masih bisa buat ke kiri kanan sebenarnya sih bisa lebih jauh lagi. Cuma nah bagian jenggotnya ini kalau kepala diangkat jadi kayak floating, jenggotnya itu jadi kayak nempel di dada gitu. Weird. Tapi ya gue ngerti sih kenapa Bandai bikin begini, karena kalau misalnya jenggotnya dipasang di bawah dagu banget gitu ya, ya udah kelar, nggak bisa goyang kiri kanan. Oke, terus buat tangan dikasih butterfly joint ya, butterfly joint nih biar bisa maju gini gitu ya. Terus buat naik turun masih bisa juga ya, tapi karena ini memang by design ngalangin banget ya. Paling tangan bisa naik sampai sini. Terus dia dikasih double jointed elbow, tapi ketahan juga. Yep, still there gitu ya. Ab crunch, gue bisa bilang non-existent gitu ya. Tapi absnya bisa belok kiri kanan. Mungkin kalau nggak pakai backpack ya, kalau backpacknya dicabut, coba sebentar. Backpack dicabut. Yep, absnya sih masih bisa goyang kiri kanan. Tapi ya begitu pasang backpack, kelar, nggak bisa ngapain. Terus di wristnya dikasih ball joint ya, karena memang buat gampang dicabut-cabut. Kita beralih ke waist articulation. Waist, standar sih, dikasih bisa buat muter. Yap. Terus below the waist, nah skirtnya bisa naikin. Tapi ini, waduh, buat naikinnya memang masih diatur sedemikian rupa nih lututnya. Karena lututnya tajam dan ngalangin. Yap. Jointnya besi, jadi bagus. Ya. Terus kakinya itu bisa naik sampai ke, sebenarnya dikasih ball joint sih dia nih, jadi naik sampai jauh. Tapi ya, agak halang jadi ya segini deh ya. Mungkin ini posenya bukan bikin buat yang ekstrim-ekstrim banget sih. Mungkin ya sedikit pose Sangokushi lah. Nah, ini sebenarnya ada double jointed nih juga nih. Tapi kehalang sampai sini lah. Soalnya nih ada thrusternya dari ada double jointed emang gitu. Terus bagian kaki ini dikasih ball joint. Ya, bagian ankle-nya. Dan tajam ini, tapi masih bisa juga bengkok. Yap, meskipun desainnya full of stuff begini, masih cukup enak juga dimainin. Dan pastinya kita bakal main-mainin lagi. Oke, mari kita kembalikan ke state awal. Oke, kita beralih ke aksesoris ya. Seperti yang gue bilang tadi, aksesoris dari Guan Yu Gundam Real Version ini sangat-sangat irit ya. Jadi, ya satu-satu yang berarti itu adalah ini. Ya, ini adalah Black Dragon atau senjatanya Guan Yu ya, goloknya Guan Yu ya. Yang cara masangnya cukup gampang, dipasang di holding hand, weapon holding hand. Jatuh tuh. Oke. Ini gue pasang dulu di weapon holding handnya biar gampang. Ini ball joint, jadi memang mudah. Yap. Nah, oke, ini gue bahas dulu ya. Ini pertama ya, detail dari ini bagus banget ya. Dia dicat depannya metalik, terus dia ada shape naganya nih. Harusnya hitam karena Black Dragon, tapi ya sudah lah, Gold Dragon juga nggak apa-apa. Belakangnya juga dia ada kayak butut naga nih. Dan cara masangnya lumayan gampang. Yang biasa kita harus skew down di sininya nih, Bandai ngasih kita buat nyabut ininya. Gue heran kenapa ini nggak dipasang buat semua senjata Gundam. Jadi kita nggak harus kekok-kekok gitu. Nah, di sini nih ya, bentuk tonjolannya ini shape-nya tuh agak kayak setengah lingkaran nih, ya. Jadi di sini juga setengah lingkaran, ya, lubangnya. Jadi kita mudah buat masukinnya. Masukinnya ya kayak gini aja, diselipin ke tangannya.
Yup. Wait. Nah. Terus tinggal lihat sesuaiin shape-nya, pasang. Kepasang deh sudah. Nah. Yup. Nah, ini pose andalan gue. Weh. Ntar gue jauhin dikit biar kelihatan. Tuh gue naikin aja deh. Wih. Sebentar. Turun dikit-dikit. Nah, kalau dipasang dia sama goloknya itu, ini goloknya tuh tingginya lumayan ya. Jadi dia nambah tinggi sebenarnya. 23 cm. So, menurut gua oke banget gitu ya, dan tentunya ini bisa dipakai dynamic pose dengan tangan open hand-nya. Nanti bakal gue tunjukin di pose sideshow. Nah, satu lagi kita punya ini stand. Ya, standnya itu dia dikasih, bentar ya. Yep. Di standnya itu dia dikasih colokan nih ya, tapi dia nggak ada adapternya. Karena memang Guan Yu Gundam ini bawahnya ada lubangnya nih. Ya, jadi cuma tinggal ditempel aja. And it's done. Sebenarnya standnya perlu nggak perlu ya, karena Guan Yu Gundam itu berdirinya udah bagus gitu ya, jadi ya, dan ini juga pendek sih, jadinya ya udah ya buat lebih secure aja gitu. Lihat deh, kayaknya udah nggak usah dimacem-macem. Begini udah ganteng. Cakep ya. Oke, kalau gitu kita beralih ke comparison. Stand for comparison. Oke, kali ini gue akan compare dia dengan Meta Robot Spirit yang lainnya. Ini gue ada Double O Racer ya. Kalau dibandingin sebelah-sebelahan, skalanya si Guan Yu Gundam ini lebih gede gitu ya dibanding sama Double O Racer. Mungkin emang Double O Racer ini memang lebih kecil dibanding sama yang lain, karena gue kemarin nyobain sama Force Impulse, dia lebih kecil, sama Providence juga lebih kecil, dan oh well gitu. Oke, terus nah ini gue ada satu lagi nih. Ini ada Liu Bei Gundam ya, yang sama-sama dari Bibi Senshi Sangokuden. Kalau sama dia ukurannya perfectly fit gitu ya. Jadi kalau udah punya satu, kayaknya bakal merembet ke yang kedua gitu ya. Sisanya dia mirip sama 144 sekitar 17 cm. That's it. Oke, kalau gitu ini gue wrap up dan kita masuk ke closing comments. Time for closing comments ya. Jadi menurut gua, Meta Robot Spirit Guan Yu Gundam Real Version ini adalah salah satu Gundam atau Meta Robot Spirit yang detailnya bagus banget ya. Ini semua ukiran ya, semua ya aksen-aksennya ini semua dibikin dengan bagus dan detail gitu ya. Tapi dia ada kekurangan. Satu, dia cuma dikasih aksesoris ini aja nih pedang. Apa namanya? Golok ya. Sisanya nggak ada gitu ya, dan sama stand gitu ya. Sedangkan biasanya Meta Robot Spirit itu dia ada efeknya, terus dia ada ya aksesoris yang lain juga banyak gitu ya. Jadi agak sayang di situ. Tapi kalau kita ngelihat, ini desain awalnya dia tuh datang dari SD Gundam yang nggak detail gitu kan. Dibikin jadi begini tuh udah cukup bikin happy gitu. Apalagi buat orang yang seneng sama Three Kingdom gitu ya, ngelihat komposisi warna ini tuh udah Guan Yu banget gitu ya. Makanya gue begitu lihat ini gue nggak pakai pikir lama, gue langsung ambil. Ini sebenarnya harganya cukup mahal ya, karena dapetinnya tuh raffle ya. Dia sekitar 15.400 yen ya. Tapi karena di sini entah mungkin karena barang banyak terus peminatnya sedikit ya,
di Indonesia tuh mungkin bisa dapetin di sekitar harga 1,2 sampai 1,5 juta gitu ya. Apalagi kalau misalnya back in box mungkin bisa dapat lebih murah lagi gitu ya. Jadi apakah lo harus ambil ini? Kalau memang lo suka sama desain yang detail ini gitu ya, dan lo nggak fussy soal ya aksesorisnya kurang, take it gitu. Kalau gue sih bakal take it gitu, karena gara-gara gue beli ini gue jadi pengen koleksi yang lain itu ya, Sun Quan, Chow Chow, Liu Bei, itu pasti gue bakal cariin, bakal review gitu kan. Kalau misalnya menurut lo ya ini kurang deh, atau memang lo nggak suka kolaborasinya, nggak usah diambil gitu, karena memang ini cuma ada di Baby Senshi Sangokuden gitu, dan ya nggak ada lagi di tempat lain gitu, dan di sananya pun nggak ada bentuk kayak begini gitu. Oke, sekian dari gue, mudah-mudahan review ngebantu ya. See you at the next review, bye bye.